Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang login. Login secara sederhana kita bisa gunakan menggunakan HTML dan PHP saja. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan untuk multi user, kita harus membutuhkan database untuk menyimpan data-data usernya. Nah, untuk mempercantik dari tampilan login biasanya menggunakan Bootstrap. Kali ini kita menggunakan Bootstrap yang free yang bisa kita download dari website sebagai berikut. Baik, kita mulai saja untuk mencari template yang akan kita gunakan. Namun sebelumnya untuk menggunakan template ini ya harus menggunakan aset yang ada dalam Bootstrap ya. Nah, sekarang kita buka dulu Bootstrapnya ini ya. Jadi kalau misalkan baru memulai, kita tinggal ketikkan saja Bootstrap 5 seperti ini, nanti akan muncul yang paling pertama. Nah, untuk menggunakan Bootstrap ini di sini sudah ada contohnya ya. Untuk memanggilnya kita gunakan standar yang awal saja, ini dengan menggunakan Bootstrap yang seperti ini. Kita copy saja ini ya, yang starter template-nya ini kita copy, kemudian kita buka di sini file baru ya, file baru, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah kita gunakan ini, di sini scriptnya mengambil dari sini ya tempatnya. Nah, tapi kelemahannya kalau misalkan kita sedang offline, maka file ini tidak bisa kita nggak bisa menggunakan ini secara offline ya, harus online, karena untuk CSS dan JavaScript-nya harus diambil dari website ini secara online. Nah, untuk mendapatkan ini secara offline berarti kita harus download dulu di Bootstrap-nya. Kita mulai dari mendownload Bootstrap-nya. Nah, di sini ada menu untuk downloadnya. Nah, ini download, kemudian kita bisa download yang ini ya. Ada dua nih, ada download CSS, kemudian ada juga download sama documentationnya ya. Jadi ada juga download sama contohnya. Nah, karena kita hanya untuk mengambil file saja, maka kita download yang atas ya, yang ini yang kecil nih. Kalau kita download seperti ini, nanti dia akan mendownload. Nah, besarnya cuma 1 kilo ya, 1,2 kilo. Nah, sekarang kita buka yang hasil download tadi, kemudian ini hasilnya ya, ini hasilnya, kemudian kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, nanti akan didapatkan seperti ini. Ini yang kita ekstrak akan dapat seperti ini. Kita copy ya, kita copy, kemudian kita buat folder untuk menempatkan project kita di C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian kita bikin folder di sini. Misalkan kita buat login seperti ini. Nah, terus ini kita simpan di sini. Nah, CSS ini akan berisi semua CSS yang ada ya, tapi kita nggak gunakan semua, hanya gunakan yang kita perlukan saja ya. Sebenarnya yang kita gunakan yang ini, yang min atau yang bootstrap ini ya. Kemudian JavaScript juga sama lengkap, tapi kita gunakan yang satu saja nantinya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk yang tadi kita sudah copy kan di sini ya, kita simpan ini. Misalkan kita simpan dalam bentuk ini ya, kita masuk ke tempatnya tadi di folder login ini ya, kita simpan namanya login.php. Oke, setelah kita simpan seperti ini, kita bisa panggil ya filenya seperti ini, login/login
Nah ini ya, hello world. Nah kenapa ini jalan? Karena internet saya jalan ya. Nah sekarang kalau misalkan nggak menggunakan internet, maka ini akan terputus ya. Ini akan terputus. Saya coba putuskan koneksi internetnya. Misalkan ini kita disconnect, kita refresh. Nah ini karena sudah ke cache, jadi dia bisa memanggilnya. Nah tapi kalau misalkan saya panggil yang lain ya, yang belum ada. Nah misalkan ini browser lain ya, kita coba masih bisa nggak? Login localhost login titik php. Oke, berarti dia udah terpanggil ya, udah masuk ke dalamnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk supaya ini bisa memanggilnya secara lokal, kita bisa mengubah data yang ada di sini ya, yang tadinya mengambil secara online ini ya, kita hapus ininya, CSS-nya kita hapus dan kita panggilnya secara offline ya, jadi menggunakan Bootstrap yang kita punya. Nah ini karena menggunakan yang di ini ya, secara online. Ini Bootstrap yang kita punya. Kemudian di sini pun sama untuk scriptnya, untuk script JavaScript-nya juga sama, kita gunakan yang secara offline. Ini ya, yang kita tadi sudah download, kita gunakan yang ini. Nah ini ya. Nah kenapa posisinya JS Bootstrap bundle min.js? Karena kita lihat ini posisinya, ini file loginnya, ini file JS-nya. Maka pada saat mau manggil JS tadi, masuk ke JS, kemudian bundle min itu yang ini ya, yang ini yang kita panggil. Cara manggilnya kayak tadi berarti. Nah sekarang kita refresh yang ini. Oke, ini ya. Nah title-nya, karena kita menggunakan title ini untuk login, maka kita bisa ganti title-nya menjadi login. Ini kita ganti jadi login. Nah sekarang kita mau buat loginnya ya. Loginnya itu nulisnya nanti di sini, di bawah sini ya. Kita hapus yang ininya. Nah sekarang kita mau mengambil template dari loginnya. Oke, kita masuk sini, ketikkan login template Bootstrap. Nanti gunakan yang ini. Kalau yang ini sudah jadi, tapi harus menyantumkan email dan lain-lain. Nah, kalau yang ini kita bisa langsung gunakan. Oh iya, internetnya tadi masih. Oke, masuk lagi ke sini. Oke, sudah connect. Nah ini ya, di sini ada banyak untuk menu login. Jadi ada login yang biasa seperti ini, kemudian ada login yang seperti ini, ada login yang seperti ini yang ramai sekali ya, sudah penuh. Ada yang ada warnanya seperti ini, ada yang seperti ini. Nah ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, dan banyak lagi ya, banyak selanjutnya. Kalian bisa gunakan, coba-coba sampai menemukan mana yang kira-kira disukai ya. Misalkan saya gunakan yang mana nih, di sini ada relatifnya, admin form section, atau buat free login page template. Coba kita lihat ini ada, oh yang ini ya, dia hanya ngasih yang ini. Oke, balik lagi ke yang atas tadi. Saya coba pakai yang mana ya, yang ini aja deh. Nah saya coba pakai yang ini. Yang ini kita lihat show code.
pada saat kita lihat show code di sini ada dua, HTML dan CSS ya. Pertama kita ambil dulu HTML-nya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya, di body ini paste, kemudian kita simpan, kemudian kita refresh nih programnya yang ini kan. Nah, hasilnya ini. Nah, kok warnanya beda ya? Di sana ada warna ungu kalau nggak salah tadi ya, ini ya. Nah, sekarang untuk mengambil warna itu adanya di CSS. Kita klik sini. Nah, ini ya. Kemudian kita copy. Nah, CSS ini kita pastenya di luar ya. Kita simpan di sini, kemudian paste di sini. Kemudian kita simpan. Namanya apa saja, bebas. Misalkan disimpannya di CSS ya, supaya teratur. Kita simpan misalkan namanya login titik CSS ini ya, login titik CSS, kita simpan. Nah, ini background colornya seperti ini, kemudian ada WebKit linear gradient ya, dan lain-lain. Kalian bisa rubah-rubah ini secara sembarang ya. Ini backgroundnya juga bisa dirubah secara sembarang, tapi kita belum menggabungkan dengan login yang kita punya. Nah, login yang kita punya ada di sini. Ini stylenya belum kita panggil, maka kita panggil dulu si stylenya itu dengan cara kita copy ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini ya. Tadi kita udah buat CSS, nama CSS-nya adalah login, maka kita ganti yang ini. Yang ini kita ganti jadi login. Kita simpan, kemudian kita refresh hasilnya nih, yang ini kan refresh, kita refresh, hasilnya ini. Nah, sekarang kalau misalkan warnanya kita mau rubah, ya berarti kita merubahnya dari stylenya. Misalkan kita rubah dari 7B, misalkan kayak gini. Atau warna apa ini, kita refresh. Oke, nggak terlalu banyak berubah ya. Coba kalau misalkan kita ganti warnanya jadi red, mau nggak terlalu ada perubahan karena di sana mengambil dari backgroundnya menggunakan linear gradient ya, menggunakan linear gradient yang ini. Kalau misalkan all browser ya, all browser dia akan pakai ini. Kalau Chrome ya, saya pakai Chrome, pakainya yang ini, pakai WebKit linear gradient ya. Jadi yang kita rubah tuh di sini ya, kita rubahnya di sini. Misalkan di sini 4, hasilnya seperti apa ya? Oh, salah satu nggak ada perubahan, kita tambahkan satu lagi. Nah, ini warna di sininya aja yang berubah, tapi sangat sedikit sekali ya kelihatannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini variabel yang dikirimnya adalah email, kemudian password, kemudian ada tambahan lagi forgot password, kemudian login, kemudian ada sign up. Nah, yang akan kita kerjakan adalah hanya loginnya saja ya. Kita hanya loginnya saja, belum sampai ke bawah dulu ya. Coba kita mulai loginnya. Nah, sekarang untuk login kita lihat dulu variabel yang kita punya tadi ya. Kita lihat dulu variabel yang kita punya. Variabel yang kita punya di sini ada email ya, tipe email. Tapi lihat name-nya, Di sini name-nya adalah input tipe email ya. Kemudian name-nya belum ada, maka kita tulis di sini. Kita tambahkan di sini name sama dengan email ya, name-nya email. Kemudian password di sini kita tambahkan name sama dengan
pas ya, name. Jadi kita punya email dan pas. Nah sekarang sesudah kita buat variabelnya, jadi kita udah punya dua variabel nih, namanya email sama pas. Nah sekarang kita buat dulu database-nya. Kita buat database-nya, caranya untuk ke ini ya, phpMyAdmin. Kemudian kita buat dimasukkan ke dalam project yang kita buat ya. Misalkan saya mau buat projectnya tersendiri ya. Saya misalkan projectnya tersendiri, namanya login saja. Nama databasenya db login. Ini khusus ngurusin login saja. Saya hanya bikin yang login ya. Kita create, jadi boleh di namanya bebas ya. Nah sekarang saya buat satu tabel di sini. Nama tabelnya isinya hanya 2 ya. Ininya numbernya hanya 2. Di sininya login isinya kolom 2. Kita create, hasilnya yang kita butuhkan di sini adalah email sama pas. Ini pakai varchar, saya buat di sini 50, kemudian passwordnya 50, kemudian emailnya primary key ya, emailnya primary key kita tekan sini. Oke, sudah. Kalau sudah ini diganti jadi My Islam, kemudian kita klik simpan. Nah sudah ada login di sini. Sekarang kita masukkan datanya. Misalkan masukkan datanya, emailnya adalah agus@gmail.com. Passwordnya 123, kita gunakan MD5. Oke, kita gunakan MD5 ya. Kita simpan. Oke, kita browse, isinya ini sudah ada Agus, passwordnya 123. Nah sekarang login sudah, password sudah. Sekarang bagaimana mengkoneksikan antara file ini? Nah yang kita butuhkan adalah file koneksi. Silahkan kalian buka github.com/kaluki, kemudian kalian klik ini ya, kisi-kisi ini. Terus di sini kita turun ke bawah. Di sini ada koneksi ya. Kita ada koneksi di sini. Kita copy aja dari sini ya. Caranya ini, kita bisa copy konten, kemudian masuk ke sini ya. Kita udah copy tadi, kemudian paste di sini. Nah ini ya. Kita sudah mengkopikan filenya. Sekarang file koneksi ini disesuaikan, nama databasenya adalah db login. Oke, ininya masih sama semua, ini sama semua. Sekarang ini disimpan, namanya adalah koneksi.php. Oke, nah sekarang ini sudah disimpan ya, namanya koneksi.php. Sekarang langkah yang selanjutnya adalah bagaimana membuat loginnya ya. Bagaimana membuat loginnya? Sekarang kita buka yang file yang sebelumnya. Ini yang loginnya. Di sini formnya kita cari dulu. Mana formnya? Ini kan harus ada formnya ya. Ini section plus on outline. Oke, di sini belum disediakan formnya ya, belum disediakan formnya di section ini. Nah sekarang formnya kita bisa tulis di paling atas saja ya, supaya enggak susah. Kita tulis di atasnya section, di sini formnya.
form method sama dengan post action sama dengan t-login titik php. Oke. Kalau nggak ada file form ini, maka nggak kemana-mana hasil yang diisikannya. Nah, ini jangan lupa di bawahnya ditutup ya, form. Oke. Sekarang kita refresh ya, kita refresh yang tadi, yang login ini kita refresh. Kemudian kita coba klik sini, apakah dia berjalan. Oh iya, di sini ada pengecekan. Pengecekan apa? Di sini pengecekan email ya. Kita ada pengecekan email. Jadi emailnya dicek, dia nulisnya format email nggak? Kalau email tuh harus ada @-nya ya. Misalkan kayak gini, Agus @ mau nggak? Oke, dia harus ada titiknya, email.com. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah ya, sudah berhasil lewat. Nah, di sini masuk ke t-login titik php, not found. Nah, karena not found, maka kita harus buat nih t-login titik php. Nah, kita buat file t-login titik php di sini ya. Nah, cara untuk membuatnya kita ketik sini, kemudian kita panggil di koneksi yang tadi kita sudah buat, koneksi titik php. Oh iya, satu lagi, karena kita akan menyimpan session ya, karena kita akan menyimpan session, kita panggil dulu variabel sessionnya untuk membangkitkan sessionnya. Session start ya, seperti ini. Oke, kita simpan dulu deh supaya ada warnanya. Namanya t-login titik php. Oke. Nah, sekarang selanjutnya variabel yang dikirimkan kita tangkap dulu ya. Nama variabelnya tadi ada email, kemudian ada pass ya. Oke. Metodenya pakai post, berarti kita tangkap pakai post ini email. Oke, kemudian di sini ada password ya. Nah, sekarang password yang dikirimkan itu kan passwordnya adalah belum dienkripsi ya. Coba kita tampilkan dulu deh, kita tampilkan ya, email sama pass. Oke, kayak gini dulu ya, programnya kayak gini dulu. Kita refresh di sini. Nah, Agus 123. Nah, sekarang sedangkan passwordnya itu harus dienkripsi, maka tulisan enkripsinya di sini MD5. Nah, ini ya, kita enkripsi. Jadi hasilnya itu kita enkripsi, maka kita kalau refresh ini hasilnya adalah kayak gini. Agus 123 nya sudah dienkripsi. Nah, sekarang lanjutannya ya. Lanjutannya kita mau mengecek apakah email sama password ini ada dalam database. Nah, caranya coba kita lihat lagi di sini ya. Kita lihat lagi di kisi-kisi ini ya. Di kisi-kisi ini ada SQL. Oh, enggak ada ya. Adanya adalah ini ya, nggak apa-apa. Kita lihat dari sini. Ada ini, di sini ada untuk mengambil SQL-nya. Oke, perintahnya ini. Oke, saya ambil sini ya, paste di sini. SQL di sini harus tahu nama database kita namanya adalah tadi apa namanya? Ada di sini. Namanya t-login ya. Namanya t-login. T-login. Nah, kemudian where
email sama dengan dolar email, kemudian and pas sama dengan dolar pas. Oke. Nah, sekarang hasilnya adalah query ya. Hasilnya itu adalah di query. Tapi kita nggak pengen lihat hasil sebenarnya. Jadi kita mau mendapatkan ininya ya. Mau mendapatkan jumlah datanya. Mau mendapatkan jumlah datanya, kita bisa lihat di sini ada bukan yang ini ya. Bentar. Adanya di sini ada SQL untuk mendapatkan jumlah ini ya. Ini enggak pakai. Pakai ya. Ini jumlah sama dengan di sini bukan result tapi hasil. Kenapa hasil? Karena di sini adalah hasil dari koneksi ya. Kita koneksi itu dari koneksi sini. Kenapa namanya con? Karena ngambilnya dari sini. Di sini kita bikin function namanya con. Ini ya. Kita bikin function namanya con. Kemudian di sini ada query SQL-nya ngambil dari sini, select bintang from tlogin dari yang kita punya, where di mana emailnya sama dengan email itu yang ini ya. Kemudian passwordnya sama dengan pass. Kemudian dari hasil query ini kalau ada, maka kita pengen tahu jumlahnya. Nah, jumlahnya ada berapa? Jumlahnya pasti 1 ya. Jumlahnya pasti dapatnya 1. Maka kita buat sini if dolar jumlah sama dengan, nah sama dengan di dalam if itu harus 2 kali ya, beda sama yang di sama dengan luar. Kalau jumlahnya 1 ya, kalau jumlahnya 1 maka kita harus simpan ya. Kita harus simpan di harus disimpan di variabelnya harus disimpan. Maka kita untuk menyimpan variabel session itu seperti ini, email ya, email sama dengan dolar email. Nah, kemudian dolar session yang selanjutnya kita menyimpan ke dalam variabel path sama dengan dolar path. Nah, ini. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil, maka kita buatkan jumping ke indeks ya. Kita jumping ke indeks. Kita coba lihat di mana nih? Kita lihat model jumping di sini. Program sini ya, jumping lihatnya di sini. Baru ini sekalian saya menunjukkan cara menggunakan coding yang ada di sini ya. Ini ya, ini kita ambil jumpingnya. Nah, jumpingnya ini kita copy ini, kemudian masukkan ini, refresh. Satu di sini adalah menit ya, detik ya. Refresh 1 detik, kemudian
Oke, supaya ada tulisannya kita tulis echo di sini. Login berhasil. Login berhasil. Kemudian refresh 3 detik ya, supaya diam dulu 3 detik. Kemudian kita pindahkan ke index.php. Tapi index kita belum buat ya, nanti ketemunya not found nggak apa-apa. Oke, else, maka kita buat tulisan echo apa, login gagal. Oke, oh iya, headernya jangan lupa di copy lagi. Ctrl C. Nah, ini refresh, kemudian ini larinya ke login. Kalau yang ini, kalau gagal suruh login ulang. Nah, sekarang sudah ya, kita coba ya. Kita coba, tapi sebelumnya kita buat login dulu. Kita buat login dulu. Menu loginnya ambil aja dari sini lagi ya. Mana ya, introduction, kemudian di sini ada, oke, copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sekarang kita simpan. Ini namanya index.php. Nah, oke, sekarang selanjutnya yang sini ya, yang sini kita back dulu di sini, Agus.123, kemudian kita login berhasil tuh tulisannya. Tunggu 3 detik, nanti akan pindah ke index. Nah, sekarang gimana kalau gagal ya? Kalau gagal, tapi kita harus logout dulu. Kita harus bikin menu logout. Nah, sekarang di loginnya kita bikin menu dulu ya. Nah, untuk bikin menunya, misalkan di login ini kita mau buat menu dengan menggunakan Bootstrap ini, kita menggunakan menu yang ada di sana. Misalkan kita pakai mana nih, customize, kita cari nav ya, kita mau cari nav, adanya di mana, nav. Kita cari dulu. Oh ya, di sini. Navbar. Oke, kita klik navbar. Nah, di sini ada navbar. Kemudian kita mau kopikan navbar kayak gini ya. Kita mau buat navbar kayak gini, kita klik copy. Kemudian di sini kan ada hello world nih, kita paste di sini. Paste. Kita simpan. Nah, kalau kita refresh yang ini navbarnya, maka akan muncul nih navbarnya kayak gini. Nah, itu ya, udah bener semua. Nah, sekarang kita mau buat di sini sebuah link ya, sebuah link namanya logout ya, namanya logout. Mana navbarnya tadi? Ini ya. Ini kita buat, ini bukan disable ya, supaya hidup. Kemudian linknya jangan inilah, biar nggak susah. Kita hapus yang ini, terus kita copy menu hidup ya. Menu hidup tuh yang link ini. Nah, ini ya, kita copy, kemudian kita paste di sini, paste, kemudian link ini. Oke, kita tunjukkan dulu ada di mana posisinya. Nah, ini ya, di link ini kita ganti jadi logout ya. Kita ganti jadi logout. Oke. Linknya ke logout.php. Nah, logout.php kita belum bikin ya. Kita refresh dulu. Nah, ini ada logout, kita klik logout. Tuh, ini ya, masuknya ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan buat ya,
kita akan buat logoutnya. Kita akan buat logoutnya dulu. Nah, kita buat logoutnya caranya ke sini, new. Nah, ini PHP session start. Oke, kemudian session destroy. Oke, kemudian jangan lupa kita mau kembalikan lagi, mau loncat lagi ke mana? Kalau udah di destroy, kita loncat lagi ke login. Ya, kalau udah di destroy, kita loncat ke login. Ini ya, kita simpan dulu. Ini namanya logout .php. Oke, sekarang ini linknya jangan 31 aja. Kita simpan sini. Mau dikasih kata-kata? Boleh. Di sini kasih kata-kata sampai jumpa kembali. Oke, sekarang kita logout ya, kita klik logout sini, terus sampai jumpa kembali. Nah, oke. Nah, sekarang sudah jadi ini loginnya ya, udah jadi. Tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kita coba masuk ke sini, index.php, langsung masuk. Nah, artinya salah ya. Harus ada pengeblok di sini supaya kalau nggak ada session yang dikenali, maka dia harus keluar ya, harus keluar dari si index. Oke, gimana caranya? Kita buka menu loginnya. Mana login? Ada di sini. Nah, ini ya, kita buka menu login ini, kita cek dulu sebelum formnya. Ini login, sorry, index. Di index ini ya, index ini sebelum nav ya, sebelum nav kita harus cek dulu. Di sini kita harus cek dulu PHP, kemudian ini ya, session start. Oke, kemudian if set session email, kemudian and $session pass. Ini ya, kalau kita ceknya yang enggak ada ya, kalau bukan iset ya, bukan iset email sama ini satu-satu. Kita coba satu-satu. Set is ini, kemudian and bukan is set ini, oke. Kalau bukan iset maka kita lompat ke login ini ya. Kalau bukan iset kita lompatkan ke login ke sini ya. Di sini aja kita blokir di sini ya. Jadi kalau misalkan dia belum login, kita akan pindahkan ke login. Coba refresh ya, kita refresh indeksnya. Nggak ngaruh ya, ngaruh ya, sorry. Di sini
jangan dikasih gini ya, kita kasih 0 supaya kalau begitu masuk langsung pindah gitu ya. Kita pindahkan ke sini. Jadi misalkan masuk ke sini ya, akses index.php, enter, langsung login. Belum sempat ngelihat apa di dalamnya, langsung login ke sini. Oke, berarti indeks kita sudah terlindungi ya. Indeks kita sudah terlindungi, nggak bisa diakses oleh orang lain sebelum usernya login. Nah, sekarang kalau login, Agus @gmail 123 login. Oke, login berhasil, masuk. Nah, sekarang tadi detail loginnya idealnya jangan begitu ya. Detail login ini nggak perlu ditampilkan, malu ya. Ini nggak perlu ditampilkan. Kemudian untuk masuk ke indeksnya juga jangan lama-lama ya, nantinya dikiranya error ya. Ini aja 0 aja. Jadi pas login berhasil, kemudian ini logout dulu. Oke, sini ulang ya. Agus ini login, just langsung masuk. Nah, sekarang di sini kita mau buat apa? Navbar di sini nanti kita ganti. Misalkan tadi indeks ya, indeks urusan di navbarnya nih, misalkan BG like ya. Seperti kita tahu nih, BG ini bisa macam-macam. Kita bisa misalkan ganti info, maka di sini akan berubah jadi warna seperti ini. Nah, sekarang navbar itu nama produk kita. Nah, nama produk kita misalkan kita mau buat perpustakaan online. Oke, ini adalah indeksnya, indeks.php. Oke, terus kita refresh. Nah, ini ya, misalkan tulisannya pengen jadi tebal. Nah, ini ya, perpustakaan online. Atau di sini bisa disimpan logo ya. Home, ini home-nya. Oke, home-nya belum dikasih link. Kita cek di sini. Home-nya berarti linknya ke index.php info. Nah, link ini kita nggak gunakan ya. Link kita nggak gunakan, nggak apa-apa ya. Ini kita hanya contoh aja. Di sini adalah contoh untuk penggunaan dari login tadi ya. Oke, selanjutnya misalkan link ini kita mau isi gantinya adalah data admin ya. Kita untuk pertemuan selanjutnya kita mau menampilkan data adminnya. Ini ada link data admin, misalkan seperti itu ya. Di sini kita buatnya seperti ini, misalkan menu sama dengan data admin. Ini nggak boleh menggunakan spasi ya. Pada saat nulis di sini nggak boleh pakai spasi. Kita simpan di sini, kita refresh. Ini ya, ada data admin. Kalau diklik nanti di sini menu sama dengan data admin. Di sini belum kita buatkan ya, belum kita buatkan. Selanjutnya kita log out dulu. Kita log out dulu. Kita lihat di sini. Di sini ada don't have an account sign up. Nah, misalkan oh ya, yang tadi jangan data admin. Di sini namanya data user. Di sini data user karena usernya mau submit ya, user yang submit ya. Ini data user. Oke, sekarang kita buatkan deh contoh ya, sign up untuk loginnya. Kita klik sign up, oh kosong ya, kita masuk ke menu login. Yang mana ini ya, login di sini mana isinya? Sign up di sini. Ini ya, kita mau
sign up berarti daftar titik PHP. Kalau diklik ini nanti masuk ke daftar. Coba kita refresh lagi ini ya, kita klik sini nanti akan masuk ke daftar. Daftar. Nah, karena daftarnya nggak ada maka hasilnya kosong ya. Oke, sekarang kita bikin daftar. Untuk bikin daftar kita buatkan daftar yang ini ya, menu daftarnya, tapi kita buat dulu di ininya, di standarnya ya, di introduction sini kita mau buat menu daftar. Nah ini starter template-nya nih, kita supaya nggak usah nulis-nulis lagi, kita ketik di sini new, paste ya, kita mau buat daftar user, daftar menjadi user ya, Allign Center, kemudian di sini registrasi user baru, kita simpan, tadi namanya daftar titik PHP. Oke, sekarang kita coba refresh nih, yang tadi ini daftar registrasi user baru. Nah sekarang untuk registrasi user baru berarti kita butuh form di sini, maka formnya kita buat sini, form. Oke, ini ya, form method sama dengan post, action sama dengan tdaftar titik PHP, kemudian ini ditutup formnya, form ini ya, kemudian di sini buat tadi ya, buat form daftarnya. Form daftarnya berarti kita buat pakai tabel, kemudian ini PR, TD yang pertama adalah email, kemudian TD yang kedua adalah input, tipe sama dengan text, name sama dengan email, dan TD. Terus ini jangan lupa tutupnya tabel. Oke, nah kan tadi baru email ya, ada lagi, kita copy di bawahnya, ini kita isi jadi password, ini kita isi jadi pass, ini kita isi jadi password, kemudian ini kita isi jadi kosong, tipe submit, ini enggak ada nih, adanya value sama dengan simpan. Coba kita lihat. Nah ya, ada di pojokan di sini daftar register baru. Nah, kenapa ada di pojokan situ ya, karena adanya di pojok situ ya. Kita mau buat di tengah ya. Div Allign Center. Kita coba lihat ada di tengah nggak. Nah sudah ada ke tengah ya. Nah sekarang kita mau daftar baru.
daftar email yang baru. Tadi kan Agus, sekarang kita bikin daftar yang baru. Misalkan namanya adalah Gunawan atau Gundul. Gunawan@gmail.com. Passwordnya 123. Oke. Nah, sekarang pada saat kita simpan daftar belum ada ya, daftar ini belum ada, maka ini akan disimpannya ke, kita buat dulu daftarnya. Kita buat dulu daftarnya seperti tadi, kita klik new, ini kita buat daftar. Caranya ini ya, ini ya, kita copy dari sini nih, dari login, paste di sini. Nah, filenya kan masih sama nih, di yang tadi itu kita disimpan dulu di sini, namanya tdaftar.php. Oke. Nah, sekarang kita mau simpan ini ke dalam database SQL, sama dengan perintahnya adalah apa? Insert into login user email, kemudian values ya, values di sini, value-nya sama dengan ini urutannya ya, value-nya ini, kemudian ini diisi jadi dolar email kayak gini. Oke, dolar. Nah, SQL-nya sudah dibuatkan, insert into login. Nah, sekarang selanjutnya kita mau eksekusi simpannya. Coba kita lihat di sisi sini lagi. Kalau untuk simpan, di sini udah disediain nih sebenarnya. Untuk simpan, form input, target input. Nah, ini ya. Apa nih scriptnya? Scriptnya di sini ada checkrut. Ini ya. Ini targetnya. Saya paste di sini deh. Paste count yang tadi ya. Kemudian ini masuk laginya ke login. Echo dulu di sini. Echo. Selamat, Anda sudah buat user baru. Kita lihat dulu koneksinya, kita ulang ya, kita lihat koneksinya. Function checkrut. Oke, kemudian oh iya nih ada kelasnya, ada kelas yang bisa kita pakai di dalam daftar tadi. Oke, misalkan ini kita simpan dulu deh. Mana nanti ini kita refresh. Oke, sudah masuk sini ya. Tadi namanya apa? Oh, kita cek dulu ada nggak di sini. Kita cek nih, kita browse. Tuh ada Gunawan tuh ya. Sekarang udah masuk kan? Nih, kita cek Gunawan @gmail. Kita login. Nah, itu kan ini Gunawan. Nah, sekarang mau mencari nama-nama usernya, misalkan mau lihat belum ada ya, kita nanti buat nanti. Oke, sampai sini sudah bisa daftar. Nah, satu lagi adalah lupa password ya, lupa password nanti di pertemuan yang selanjutnya
atau di pertemuan sekarang bisa deh. Bentar ya, saya cek dulu apakah ada lupa password di sini. Ada sih, tapi banyak ya. Ini untuk lupa password nih. Oke, ini untuk lupa password ya. Ini untuk lupa password, tapi nanti aja. Nanti kita akan bahas khusus untuk lupa password. Kita sini dulu aja sampai selesai. Oke, sudah selesai di sini. Kemudian kita logout lagi. Ada yang belum nih, data user. Nah, data user kalau mau dibahas sekarang boleh. Kita lihat di sini. Kita lihat data user. Kalian bisa masuknya ke sini. Ke ini ya. Ke pegging. Kemudian di sini ada ini pegging warga. Oke. Kemudian ini kita copy. Cara ngopinya gini, copy tuh, gampang kan. Kemudian kita buka di sini file baru, paste. Kemudian kita ganti di sini, bukan menampilkan data warga tapi data user. Kita simpan dulu, namanya data user .php. Oke. Nah, data user PHP itu ambil dari ini login ya. Ini database-nya namanya login. Kemudian where di sini nyarinya email ya, nggak ada namanya, nyari email. Kemudian akan ditampilkan jumlah user, kemudian where email, kemudian order by email, kemudian di sini ada ini ya, ini lengkap nih. Berarti di sini email sama passwordnya apa, karena udah dienkripsi. Nah, ini scriptnya. Kemudian ini kita hapus, terus ini bukan TR bukan TD tapi TR. Sudah selesai. Oke, nah, sekarang di sini alamat. Oke ya. Nah, sekarang di ininya ya, di indeksnya tadi. Mana indeksnya? Ini indeksnya. Nah, di indeks ini kita tambahkan ini ya. Kita tambahkan di sini, saya kasih keterangan ya. Di sini adalah kita tambahkan di sini. Ini tempat menu ya, di sini tempat menu. Nah, sekarang menunya bagaimana? Menunya kita include pakai PHP include menu .php. Oke. Nah, sekarang menunya belum ada, maka kita harus buat dulu menunya. Ini ada menu ya.
if is set, kita simpan dulu, menu titik php. Oke, if is set terus dollar menu, if is set dollar menu ya, get menu, is set get menu, kemudian tutup, maka menu sama dengan get menu ya. Jadi program itu jangan dihafalin tapi dipahamin ya. Nah sekarang kalau misalkan ketemu sudah ada menunya, maka kita lanjutkan lagi, if dollar menu sama dengan data dalam kurung ya karena string data user, maka ini include data user di PHP yang tadi. Nah sekarang kalau nggak ada di sini tulis apa ya? Oke, nggak ada apa-apa ya, biarin aja kosong. Jadi kita jalankan lagi di sini. Nah, tuh sudah jadi. Oke, ada yang error sedikit tadi data user. Ini nggak perlu session ya, karena sudah pakai sessionnya, nggak boleh double. Kita refresh di sini, session sudah ada. Data warga desa, oh nggak ada warga desa di sini. Ini data apa? Warga desanya mana, tulisan warga desa di sini ya. Aligen sama dengan center, kemudian data user perpustakaan online. Sekarang lagi kita lihat lagi hasilnya. Data user perpustakaan online. Nah ini kan ada tulisan nih, data jumlah user ada 2. Nah jumlah user ada 2, kalau misalkan mengganggu atau ditaruh di tengah kayaknya lebih bagus deh. Atau di mana tulisan itu? Ini ya. If aligen sama dengan center, supaya ada di tengah. Oke, kita bereskan ya. Nah, jumlah user ada 2. Terus di sini ada pencarian, di sini ada tabel. Tabelnya jelek sekali ya. Nah, kalau tabelnya jelek kayak gini, ada menu khusus untuk ngeberesin si tabelnya supaya cepat. Nah, caranya pakai kelas sama dengan di sini sudah ada kelas bootstrapnya namanya Go. Maka kita buat di sini terus langsung jadi beres tuh. Ya. Nah, ini ininya ya. Coba kita cari Agus. Oh, pencariannya masih salah ya. Cari data Agus. Oke. Apa salahnya? Salahnya karena nggak masuk ke menu data user pada saatnya. Kita lihat lagi di mana, berarti yang salah di pencarian. Di pencarian itu harusnya masuk ke alamatnya. Alamatnya adalah tadi masuknya ke menu sama dengan data user. Sekarang kita refresh lagi, kita cari Agus. Nah sudah tuh, hanya muncul Agus saja. Kalau mau cari semuanya, klik sini nanti akan masuk semua.
mau cari Gun siapa ya, kita cari Gun aja, maka akan muncul Gunawan. Oke, sekarang kita cari muncul. Nah, itu sudah dapat ya, menunya sudah ada di situ. Sekarang kita lanjut lagi atau enggak? Oke, cukup aja ya. Kita cukup saja menu login ini sampai selesai. Oh iya, ini masih perpustakaannya masih Hello World. Kita ganti dulu deh biar nggak kayak gini. Ambilnya di indeks ya, di indeks di paling atas di ini ya. Ini kita ganti jadi perpustakaan online. Oke, nanti disesuaikan dengan projectnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ini udah ganti ya. Ini ya. Kalau kita klik sini nanti akan sini. Nah, di sini kalau misalkan kita mau buat gambar ya, mau ada tulisan gambar. Oke, saya cari dulu gambarnya. Cari gambar perpustakaan. Oh, ini. Nah, ini ya. Ini ada gambar perpustakaan, kita ambil dulu. Save image as. Nah, ini karena untuk contoh saja. Oh, bentuknya bukan ini ya, kita cari yang bentuknya PNG atau JPEG. Save image as. Nah, ini JPEG ya, kita masukkan ke C, terus mana lagi, ekam, terus htdoc, terus login. Nah, sini ya, kasih gambar buku, enter. Nah, sekarang buku .jpg ada di sana. Nah, sekarang supaya nongol di sana, caranya masuknya ke menu. Mana menu? Oke. Nah, ini ya. If ini ya, ini else ya, ini kita kasih else. Kalau nggak nampil itu, maka tampilkan echo. Ini pakai P ya. Ini pakai P ya. Nah, ini ya, kita buat ini, selamat datang dulu sebentar ya. Kita tutup dulu, kita lihat di sini selamat datangnya muncul. Oke, selamat datang error. Di sini ada file 15 menu. Apa ini? Oh, ini tutupnya nggak ada. Kita refresh lagi. Nah, selamat datang di perpustakaan online. Kita tuliskan gambarnya di sini ya, img src sama dengan buku .jpg. Kenapa nulisnya buku aja? Karena linknya ada di sana ya, linknya ada di root foldernya. Oh, adanya di sini. Kita geser deh, Aligan center. Image source buku, ininya ini ya, kan ini nggak berguna. Nah, ini ya, bukunya kurang besar berarti width-nya
misalkan 500 1000 dipas-pasin aja ya. Kegedean 500. Nah ini ya sudah ketemu. Kalau misalkan kita lihat kayak gini, nanti bentuknya kayak gini. Selamat datang di perpustakaan online. Ini tampilan menu HP, kalau ini tampilan menu desktop. Nah sudah selesai ya. Kita cukupkan sekian pelajaran hari ini, bagaimana membuat perpustakaan online ya. Saya cukupkan sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.